Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa saham-saham terbaik minggu ini, weekly stock analysis, yaitu saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu, 5 stock ya, 5 saham yang kita dapat dari hasil voting, di mana sebelumnya saham-saham ini adalah rekomendasi atau alert dari bot deep learning. Dan dari 10 di voting, kita ambil 5 terbanyak dan kita asumsikan itu adalah saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu semua ya. Nah, berikut ini adalah weekly review-nya. Di antara ya, jadi kalau lihat minggu kemarin ada kesepakatan untuk gencatan senjata 2 minggu. Juga kalau nggak salah Lebanon Israel juga gencatan senjata. Tapi masalahnya barusan dengar kemarin bahwa sebelumnya ada kesepakatan akan membuka Selat Hormuz oleh Iran, tetapi Irannya merasa dipermainkan atau kecewa. Dia sudah buka Selat Hormuz, tapi tetap diblokade pelabuhannya oleh Amerika. Jadi memang ini buntutnya panjang, saling menekan. Ya, kita tidak tahu mana yang benar. Ya, saya sendiri kalau baca berita postingan di Indonesia, baik itu berita media besar, itu kadang-kadang telat ya. Jadi saya monitornya itu umumnya di Associated Press, Wall Street, Washington Post atau di Bloomberg ya. Jadi itu saja yang saya lihat. Lebih cepat kalau berita di Amerika. Karena perubahannya sangat cepat sekali. Lalu indikator bagi saya apakah Selat Hormuz ini ditutup atau dibuka, kira-kira bagaimana sentimen market, saya langsung aja cek komoditas, harga komoditas atau harga crude oilnya. Kalau dia turun mungkin ada kesepakatan bahwa dia akan dibuka, kalau enggak akan menjadi rumit ya, kalau udah di atas 100 miliar akan berat. Oke, kemarin katanya pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, iya dan tidak. Dalihnya ternyata dinaikkan juga sebagian. Dalihnya adalah kalau yang non subsidi itu orang kaya. Tapi menurut saya sih dampaknya akan sama saja ya, karena ini kan ke sentimen. Sentimennya menaikkan suku bunga, tapi itu mungkin win-win solution ya. Jadi kalau yang Pertalite akan ditahan ya, tapi tetap aja lah. Kalau pesawat terbang kan eh, yang lainnya kan nggak bisa dipaksakan ditahan. Misalnya pesawat terbang ya kan pasti akan naik, inflasi akan naik, semuanya barang jadi mahal. Oke, ini ada alertnya ya Bapak Ibu. Jadi sentimen untuk region global dan regional uh, satu minggu kemarin masih tetap sama dengan sebelumnya, walaupun ada sedikit reda, maksudnya serang menyerang sudah mulai mereda karena menunggu uh, perundingan, tetapi menurut saya masih masih belum ada lah, belum ada ujungnya. Tapi dalam bisnis ya Bapak Ibu, kalau sudah ada ujungnya biasanya harganya sudah naik gitu. Kalau kita tunggu misalnya nanti sampai sepakat gencatan senjata atau Iran menyerah, harganya sudah naik duluan biasanya. Jadi memang kita harus lihat kritikal kalau mau masuk, kuncinya adalah di money management. Titip misalnya biasanya entry satu saham 10 juta misal. Masuk aja 200 ribu, maksimum 500 ribu atau 5%. Titip sendal di sana atau titip sepatu lah kalau agak besar. Jadi strategi seperti itu dan pasang stop loss. Kalau dia turun ke bawah kita nggak lossnya besar. Oke, ini dia weekly stock analysis, weekly reviewnya Bapak Ibu. Dari alat robot cukup banyak. Tanggal 17 kita ada SMA, ACES, dan INET. Dan ini sudah kita analisa di aftermarket close. Khususnya untuk SMA, kita sudah buat analisa tutorial trading plan. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu menonton aftermarket close, menonton weekly stock analysis itu baru ujungnya, baru awal. Bapak Ibu harus lanjutkan membuat trading plan. Harus mengatur money management. Jadi kalau cuma menganalisa itu masih mungkin 30% saja atau 20% dari apa yang harus dilakukan. Lalu harus dilanjutkan dengan trading plan dan itu sudah dibuatkan ya tutorialnya. Oke, jadi
Saham-saham yang kita pilih itu adalah Alert Robot yang muncul dari tanggal 13 sampai tanggal 16. Maaf, waktu postingnya ada typo ya untuk votingnya. Nah, dari sekian banyak saham ini dipilihlah 10 untuk Bapak Ibu pilih. Biasanya saya kombinasikan, misalnya kalau udah satu sektor biasanya nggak cukup satu sektor batu bara gitulah. Biasanya saya atur sedemikian rupa supaya sektornya berbeda. Nah, dari 10 itu dipilih 5 nanti. Nah, alert robot ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Dia itu adalah big data analysis ya. Nah, alert yang kita akan bahas nanti itu alertnya kan sampai tanggal 16. Hari ini kita akan analisa dan diupdate dengan tanggal 17. Jadi analisa lebih update. Oke. Nah, ini Bapak juga jangan lupa join Telegram channelnya karena votingnya ada di Telegram channel ini. Lalu sosial media silahkan di follow. Telegram botnya nanti kita gunakan adalah Telegram bot DL1 bot. Nanti semuanya linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Sekali lagi disclaimer on ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Disclaimer on. Resiko ditanggung masing-masing alias trade at your own risk. Ini dia after market close analysis untuk penutupan tanggal 17. Jadi sudah lengkap saya analisa. Ada analisa SMA yang detail. Karena kita membuat trading plan-nya, lalu weekly-nya juga sudah dibahas di situ untuk IHSG Composite. Kita nggak akan bahas lagi untuk IHSG Composite di tanggal 17 ini. Untuk hari ini, untuk weekly-nya karena sudah dibahas tanggal 17, kita cuma review saja. Oke ya. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi. Kalau Bapak Ibu menonton after market close dan atau weekly stock analysis itu kan menganalisa. Kalau cuma menganalisa itu tidak ada gunanya. Kita ini trader atau investor. Trader investor itu harus beli sahamnya. Sampai beli sahamnya ya. Dan prosesnya itu panjang. Kalau Bapak Ibu cuma berhenti sampai analisa, mungkin itu adalah pekerjaan para analis. Dia berhenti sampai analisa, dia jual rekomendasi-rekomendasi itu kepada kita. Atau dari influencer atau dari broker. Mereka membuat analisa. Dan disampaikan. Dan selesai itu pekerjaannya. Nah, kita lanjutin ya. Nah, bagaimana lanjutinnya? Membuat trading plan. Karena pengalaman saya selama ini selamat itu karena saya disiplin dengan trading plan dan money management. Nah, Bapak Ibu bisa contoh ini contoh ya tutorial trading plan. Ini juga pendahuluan untuk Sabtu depan workshop trading as business. Materinya sudah saya kirim. Jadi ini contoh lah Bapak Ibu. Yang ikut Sabtu depan workshop trading as business bisa nonton dulu di kelasnya, nanti kita belajar detail. Yang belum ada rezeki, belum bisa ikut workshop trading as business, bisa nanti pelajari videonya ya. Jadi tidak ada batasan juga sebenarnya. Oke. Ini dia. Jadi informasi lengkap workshopnya Bapak Ibu. Sabtu depan kita akan membuat bertemu di kelas untuk workshop trading as business batch 46 tanggal 25 April ya. Saya rasa 8 orang ideal ya Bapak Ibu. Memang kalau batch 47 mentok di 12 orang, tidak bisa tambah lagi. Dari 47 ya. Untuk tanggal 19 sudah mentok. Udah 12 ini mendaftar. Kalaupun mau masuk, karena bisanya tanggal 9 Mei, terpaksa waiting list kalau ada yang mundur. Ini sudah mendaftar, tinggal konfirmasi saja. Belum konfirmasi dia. Kalau yang tanggal hari Sabtu depan, materinya sudah saya kirim. Pre-reading material, kalkulator spreadsheet sudah saya kirim. Tinggal dipelajari, mudah-mudahan bertemu nanti hari Sabtu tanggal 25 April sudah mantap. Usahakan bertanya sebanyak-banyaknya ya. Bertanya sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Kita akan maksimalkan 1 hari. Itu untuk berdiskusi dan belajar. Nah, ini juga saya kemarin melihat ada yang bertanya, Pak, untuk tanggal 23 Mei saya nggak bisa. Ada yang datang dari Kalimantan dan dari Surabaya. Dia nggak bisa, saya lupa dari mana itu. Pokoknya dari luar Jakarta. Apakah ada setelahnya? Karena mungkin ini bukan Mei ini ya. Ini Jun ini. Ya, bulan Jun ini bisa. Ini salah ya, sebentar. Nah, mudah-mudahan tidak salah ya Bapak Ibu. Bentar. Ya. Saya cek sudah benar. 6 Jun ternyata ya. 6 Jun Bapak Ibu, Juni 2026. Jadi mudah-mudahan bisa ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan dari trading as business, mengikuti volume price analysis atau wake off method, bisa pilih di antara 23 Mei dan 6 Juni ya. Cuman syaratnya harus ikut dulu trading as business karena
teorinya nyambung. Oke. Nanti untuk yang alumni akan saya umumkan juga materi untuk yang trading bisnis 46 udah bisa mendaftar karena sudah dikirimkan emailnya ya. Tadi tolong dicek email masing-masing untuk peserta workshop trading as a business batch 46. Juga di bulan April ini kita ada update ya Bapak Ibu untuk money management tools. Jadi apa yang kita pelajari nanti di dalam trading as business, biasanya saya memberikan spreadsheet kalkulator untuk menghitung money management dan risk manajemennya. Lalu saat ini dalam pengembangan bot, saya masukkan sajalah ke dalam bot supaya gampang. Kadang-kadang yang ikut peserta workshop itu kata kalau saya minta kita mau bawa laptop berat, ada yang berat gitu. Pak, saya boleh bawa tab nggak? Nah, kalau bawa tab agak susah memang ngelihat kalkulatornya spreadsheet. Akhirnya ya udahlah, untuk mempermudah kita masukkan aja ke dalam di dalam bot, nanti bisa diakses pakai tab atau Android atau apa, jadi lebih gampang. Oke, Bapak Ibu yang nggak sempat mengikuti workshop trading as business, belum punya kalkulator, Bapak Ibu juga bisa gunakan ini sebagai tool risk management atau money management. Oke ya, jadi seperti tadi pengalaman saya bahwa saya selama ini di pasar saham Indonesia itu secara umum bukan karena botnya, karena bot itu kan baru tahun 2019 lah selesai saya lulus. Kalau yang money management saya trading dari 2025, selamatnya karena belajar risk management dalam trading. Baik, ini dia hasil votingnya ya Bapak Ibu. Kita ada 208 suara yang masuk. Ada saham, jadi 28. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada 208 suara ini yang telah memilih BBTN ya, 5 suara. Energi Mega Persada 15 suara. Wow, ini banyak juga. Baru KPIG 23 suara. Raja 23 suara, Tins 14 suara. Ya, terima kasih kepada semuanya dan kepada yang memilih Pegas, BRPT, Bukabul dan PTRO, ya kita akan bahas. Kalau yang tidak terpilih suaranya sahamnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Karena caranya sama, tinggal diakses ya Telegram botnya. Oke, apa bedanya after market close dengan weekly stock analysis? Bedanya adalah kalau di weekly stock analysis kita fokus ke data weekly. Karena hari Jumat penutupan weekly-nya sudah selesai, maka kita bisa menganalisa melihat struktur wake off-nya. Wake off-nya kita baca, mudah-mudahan apa yang akan terjadi lebih gampang karena framework-nya sudah ada. Nanti ini bisa kita bahas, bisa dipelajari detail di workshop level advance volume price analysis dan wake off method. Jadi secara singkat ya, saya sharing dulu ilmunya bahwa price cycle untuk wake off itu dia dibagi 4, bahwa harga saham itu bergerak karena ada perbedaan supply and demand dominasinya. Kalau strukturnya, maka wake off itu mengatakan adanya fase akumulasi di mana saham itu diakumulasi oleh smart money. Lalu setelah selesai, maka dia akan pindah ke fase berikutnya, itu marking up. Lalu ada distribusi, di mana terjadi distribusi saham dari smart hand ke dumb hand ya. Lalu dia akan pindah ke markdown. Jadi 4 ini siklusnya. Lalu kemana lagi? Dia akan balik lagi biasanya ke akumulasi. Kalau siklusnya sudah selesai dan melanjutkan siklus baru. Oke, umumnya di pasar saham Indonesia berdasarkan pengalaman saya, wake off-nya ini berjalan baik di weekly. Tapi kita entry-nya di daily ya. Oke. Nah, kalau kita lihat detail lagi, kalau kita di fase akumulasi sudah selesai, maka kita akan mendapatkan yang namanya the best time for buying. Kalau kita beruntung, kita akan diberikan second chance to buy. Jadi ini disebut dengan the best time for buying, second chance to buy. Kalau kita nanti sudah belajar wake off, maka kita akan dapat menentukan ciri-ciri spesifik seperti spring dan lain-lainnya. Nah, di marking up, kalau dia sudah selesai, dia akan masuk ke distribusi. Pada saat distribusi, kita biasanya kalau beruntung kita akan mendapatkan utat, lalu kita akan mendapatkan the best time for selling. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk menjual selain di sini. Kalau kita belajar level advance, nanti kita akan belajar the best price for selling dan the best price for buying ya.
Tapi kalau level basic, intermediate, kita akan belajar the best time for selling dan the best time for buying. Setelah the best time for buying, biasanya kita akan mendapatkan kesempatan second chance to sell. Nah, disinilah waktu terbaik diberikan kesempatan kedua untuk exit, ya. Nah, kalau di Wyckoff, kita akan belajar lebih detail, yaitu kita akan belajar apa yang terjadi dengan struktur Wyckoff. Ada banyak skematiknya, ini contoh saja biar simple, dimana kalau dia adalah end of trend, maka kita biasa melamar preliminary supply, kita akan mendapatkan change of character, ciri-cirinya 3, selling climax, auto reaction secondary. Biasanya ini saya sebut-sebut nih. Kalau ada yang bilang apa sih selling climax, auto reaction secondary test, itu adalah stopping ya, end of bearishness, stopping, untuk pindah ke fase akumulasi atau reakumulasi atau redistribusi. Oke, setelah itu kita ada fase B, kalau kita beruntung dapatkan spring. Nah, ini macam-macam bentuknya ya, akumulasi. Ada yang seperti ini ya. Oke. Ada yang seperti, pada intinya kita akan mengidentifikasi dulu apakah terjadi change of character, yaitu selling climax auto secondary test. Oke, sama juga kalau di distribusi kita akan dapatkan buying climax, auto secondary. Pada intinya kita harus belajar untuk mengidentifikasi apa yang tersebut dengan change of character. Ya, ini ciri-cirinya buying climax, auto secondary test. Ya, kalau mau redistribusi, dia selling climax. Nah, ini seolah-olah ada spring, tapi ada utatnya, maka dia turun ya. Kalau dia mau reakumulasi, kita seolah-olah menemukan buying climax, tapi ada spring, terus dia pindah ya. Ini ada jumping across the creek. Oke, inilah yang akan kita identifikasi di weekly stock analysis. Karena umumnya berdasarkan pengalaman saya, weekly Wyckoff berjalan di saham Indonesia secara baik di time frame weekly. Kalau di daily, kadang-kadang beberapa saham tidak bisa didetek. Pertama, volumenya. Kedua, volatilitasnya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Kita akan membahas kelima saham-saham yang menjadi top voting. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu composite-nya ya. Sudah dibahas detail, tapi kita review dulu. Kita lihat dengan VPA weekly composite apa yang terjadi untuk weekly ini di composite. Kita lihat. Kalau kita lihat sinyalnya bagus ya Bapak Ibu. Day move indicate strength, kelihatan mudah-mudahan dia menjadi bottom. Lalu volumenya juga di atas rata-rata. Volumenya menurut saya valid karena tidak ada libur ya. Jadi memang meningkat, spreadnya dia rata-rata, close-nya di atas. Walaupun kita lihat ini ada profit taking sedikit, tidak mempengaruhi volumenya. Tidak terjadi churn kalau di VSA-nya. Jadi itu saja weekly-nya. Apakah trennya sudah valid? Berubah tren? Belum. Ya, ini belum ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat seperti saya jelaskan, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low high, adalah lower low. Ini adalah low terhadap high. Nah, kita belum tahu apakah dia akan ke atas atau ke bawah untuk lower low lagi. Kan tidak tahu ya, masih dari teori pattern-nya ya masih high, low, low high, lower low, low high. Nah, ini kita belum tahu. Belum tahu memang, ya. Gitu. Jadi, strateginya tetap kalau bisa fast trade tapi jangan hilang barang. Karena kalau secara teori dia sudah 3 candle merah, kita menunggu candle ke-4 monthly dan candle ke-5 monthly. Jadi 50-50, 60-40 ya bisa ya, maksimum 70-30. Artinya 70 saham, 30 cash atau 30% cash, 30% saham, 70 cash. Bebas yang mana maunya. Oke. Tapi paling aman kalau posisi begini 50-50, Bapak Ibu pegang 50% saham, ada cash 50%. Kalau kita tunggu konfirmasi, nanti tunggu perang selesai diumumkan, biasanya harganya sudah naik. Seperti dulu pandemik, ya PPKM sudah mulai arahnya, nah saham mulai bergerak ke atas. Price-nya tidak bohong, volume juga tidak bohong, itu bisa jadi analisa. Dan biasanya indikatornya adalah kalau sahamnya banyak banjir alert itu indikasi awal ya. Sekarang kita lihat dengan VPA composite. Kita bahas dulu untuk volume price-nya, untuk composite-nya. Di daily-nya Bapak Ibu ada tekanan sell dalam 3 hari. Ini bisa jadi profit taking, cuman ada beberapa poin yang kita catat, bisa saya jelaskan.
di dalam week after market close, silahkan ditonton. Tapi yang pasti di sini volumenya turun, harganya turun. Kalau harganya turun, volumenya meningkat, itu bahaya dalam volume price analysis. Jadi kita price discount everything, volume price. Jadi saya kebetulan mazhabnya adalah volume price analysis untuk analisa teknikal. Jadi memang perhatian kalau bagaimana cara volume bergerak dan bagaimana cara harga bergerak. Oke, kita bahas langsung saja untuk saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Pertama adalah Pegas. Kita cek alert Pegas. Pegas ini fresh. Artinya nanti kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia ada alert, itu bisa langsung hajar kanan. Asal hari ini atau berdasarkan data ini dibuat trading plan-nya. Jadi bukan masalah fresh atau tidak sebenarnya. Sebenarnya bagaimana kalau, maksud saya bukan Pak apakah alert robot ini boleh langsung hajar kanan ketika di alert, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah Bapak dan Ibu melakukan hajar kanan sesuai dengan trading plan. Artinya ada plan, ada juga plan kalau itu gagal. Artinya stop loss-nya sudah ada. Nah, ini alert pertama kan. Alert keduanya nanti Bapak Ibu buat dulu trading plan-nya. Kalau alert langsung hajar kanan, tapi stop loss-nya sudah ada. Itu dia. Kalau ada yang bertanya sama saya, alertnya ini sudah alert ketiga, saya lihat terus Pak, sudah naik tinggi. Apakah bisa beli? Belinya ketika fresh. Atau ketika dia struktur wake off-nya memang the best time for buying. Tergantung mazhab lah ya. Sekarang kita lihat dengan Speedo, Pegas. Oke, untuk Pegas, Fear and Greed Speedometer daily-nya untuk penutupan tanggal 17, dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan W Speedo Pegas. Kita lihat untuk Fear and Greed Speedometer tapi time frame weekly. Nah, ini menarik. Weekly-nya berada di zona Fear, daily-nya berada di zona greed. Weekly-nya artinya masih ketinggalan nih, masih bottom. Mungkin kemarin sebelumnya dia ekstrim. Diangkat oleh daily, tapi dia belum kuat untuk mengangkat. Bisa jadi daily-nya nanti turun dulu, baru naik lagi. Sambil masuk pelan-pelan demand-nya untuk minggu depan pindah dulu ke netral. Karena kalau weekly biasanya jalannya lebih lambat. Ya, kalau daily tergantung kalau ledakan volume atau ajar auto reject atas, dia bisa langsung ekstrim malah. Kalau dari fear ke ekstrim bisa. Oke, jadi daily-nya jalan duluan, weekly-nya masih terdeteksi, supply-nya masih lebih besar pada demand. Tidak apa-apa. Berarti ini baru mulai naik, ini mengangkat weekly-nya. Kita cek, oh ya, fresh pertama ya. Jadi ciri-ciri saham alert fresh untuk yang pertama, alert pertama itu biasanya memang masih ketinggalan weekly-nya. Kita cek dengan Star, Pegas. Wah, kalau di daily-nya siap-siap ini Pegas ini kalau besok dia masuk, hari Senin atau Selasa, maka mungkin dia akan masuk sebagai saham yang habis panik terbelah hope di daily. W Star Pegas. Salah. W Star Pegas. Typo. W Star Pegas untuk weekly rotasi saham. Untuk weekly-nya memang dia masih mengarah ke zona fear. Memang adanya di zona greed, tapi arahnya nih Bapak Ibu. Ya, jadi memang jaraknya memendek, artinya demand-nya mulai masuk untuk menahan fear. Untuk menahan fear. Kan di zona fear. Kalau fear masuk kan dia berdiri ke kiri. Menahan supply, ada demand masuk untuk menahan supply. Kita lihat dengan VPA monthly Pegas, bagaimana struktur mandinya. Nah, Pegas ini Wyckoff-nya bisa dipakai ini Bapak Ibu ya. Kalau yang belajar Wyckoff, ini adalah marking down. Ya, marking down lah, cuman sudutnya beda-beda. Ini, apa ini? Kita sebut selling climax. Ya jelas ya, nanti ini bisa dipelajari. Ini selling climax ya Bapak Ibu. Ini apa? Auto reaction, ini secondary test. Jadi 2020 dia nggak kemana-mana. Sampai kemudian 2026 dia break ini. Dan ciri-cirinya itu volumenya kecil-kecil nih ya. Break ini mungkin menjadi the best time for buying. Dia turun menjadi second chance to buy. Mudah-mudahan dia naik. Dia harus close 2020. Kalau mainnya di weekly, naiknya tinggi. Mainnya di monthly ya, Bapak Ibu. Ini bayangkan dari tahun 2015, sekarang 2005, 10 tahun dia. Ada dua struktur, marking down, akumulasi. Tapi kan nggak mungkin kita entry-nya di time frame besar.
Ya, nggak mungkin entry-nya di monthly. Yang main entry di monthly itu adalah acuannya monthly itu adalah fund manager besar. Kita retail entry-nya daily saja. Kita lihat strukturnya di weekly. VPA weekly Pegas. Nah, apakah weekly-nya sudah bagus juga? Ya, kalau weekly-nya sudah berjalan seperti ini, dia seolah-olah utat ya. Oke, ini adalah, nah ini apa nama strukturnya ya? Ini mungkin reakumulasi lah. Nah, ini bahaya juga. Nah, ini time frame kecil adalah siklus kecil ya. Ini mudah-mudahan menjadi stepping stone ya. Ini kalau kita lihat agak-agak tren ke atas, ini mungkin reakumulasi. Ini bisa kita sebut reakumulasi, akumulasi mungkin di bawah ini. Weekly akumulasi. Ya, selling climax, authorization secondary test, mainnya di daily. The best time for buying, second chance to buy, naik. Ini reakumulasi, dia naik ke atas. Oke, ini akumulasi, distribusi, marking down. Di sini pasti ada demand zone yang menahan ini. Oke. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mainnya di daily, targetnya 2550, jual setengah jumlah sahamnya. Oke, jadi kalau kita asumsikan reakumulasi, ini marking up, distribusi, marking down, ini semacam stepping stone untuk main di time frame besar. Tadi kan time frame besarnya kita lihat dulu, makanya harus lihat time frame besar. Kalau time frame besar, yang main tentu fund manager besar. Kalau time frame 5 menit, nggak ada fund manager besar, seperti BlackRock mainnya 5 menit, nggak ada. Mereka mainnya nggak tanggung-tanggung. Kalau mau main fund manager yang canggih, mereka pakai high frequency trading. Tapi acuannya nggak pernah pakai 5 detik gitu. 1 detik nggak pernah. Acuan ya. Entry-nya bisa. Oke, dia turun ke bawah. Time frame kecil artinya nih marking up, distribusi, marking down, dia siklus kecil. Ini pasti ada demand. VBP weekly Pegas. Jadi kita membaca marketnya dengan metode Wyckoff, Bapak Ibu. Di bawah ini ada demand zone yang membuat dia tertahan. Mungkin di sini atau inilah. Ini banyak nih ya demand zone-nya. Sekarang dia cucuk dulu. Oh, ini ada gap ya. Ya. Kita nanti lihat di daily. Karena ini struktur besarnya seolah-olah ini akan menjadi stepping stone. Karena besar dan kita lihat monthly-nya tadi. Oke. Nanti kalau mau main di daily berarti stop loss-nya di bawah swing low ini. Sekarang kita lihat dengan daily. Artinya karena dia alertnya fresh, kita nih early entry. VPA Pegas. Di Wyckoff kita masih kalau bicara di entry nanti kita early entry ya. Oke, lihat. Ini akumulasi tadi, reakumulasi, ini marking up ya. Ini mungkin buying climax, auto reaction, secondary test. Jadi begitu kita baca time frame kecil, kita langsung bisa baca. Siklus Wyckoff-nya itu bisa terjadi di mana-mana ya. Ini adalah buying climax, ini adalah sinyal stepping out. Ini auto reaction, ini secondary test. Lalu kita fase B, lihat volumenya kecil-kecil ya. Nanti yang berminat ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method kita pelajari. Kenapa saya bisa baca? Karena ada ilmunya. Oke, fase B. Nah, ini kita curiga sebagai utat. Utat, ya, ini jelas ini utat, dia tes ke atas. Tapi main time frame kecil ya. Nanti ini menjadi demand zone. Ini adalah selling climax, authorization, secondary test. Nah, ini jadi kita target jualnya ya sekitar sell mother candle inilah, satu body sell mother candle ini. Lumayan kan? Kalau 1.900 kita jualnya nanti 2.500. Oke, kalaupun dia turun nanti kita beli di bawah ini pakai piramida. Ya, kalau ini selling climax auto reaction mungkin dia masih turun lagi ke bawah. Saat dia turun, penting untuk kita mengatur lot sizing. Oke. Jadi kalau saya sih melihat volume dan price-nya ini mungkin selling climax, ini auto reaction dia akan turun. Turun untuk apa? Ya, untuk secondary test tadi. Kenapa bisa begitu? Lihat volumenya. Harga naik kan? Sepakat nggak ini harga naik? Ya, kita sepakat aja lah ya. Ini harga naik ke atas, close-nya lebih tinggi, tapi lihat tren volume. Dari sinilah. Kecenderungan mengecil. Bapak Ibu lihat candle ya, kecil-kecil. Nah, ya, kecenderungan mengecil dia, tapi tetap diangkat di atas. Nah, ini sebenarnya tidak ada anomali ya. Tidak ada anomali. Bahwa spreadnya kecil, volumenya kecil memang. Dan kita jaga atas aja nih. Sama jaga bawah. Di sini kah, di sini kah, di sini. Sama di 1750. Stop loss di mana? 1740. Jadi kalau dia turun ke bawah, kita dapat nih piramida.
Oke ya, Pegas ini juga nanti saya akan atur, kayaknya saya berminat juga untuk Pegas karena kita punya potensi ke atas sama ke bawah, reward ratio-nya sepertinya menarik. Oke, lalu kita cek dengan VBP weekly VBP Pegas, mau cek demand zone-nya. Oh, di bawah ini ada. Oh, kalau begini sebenarnya sih, kalau berani risk-nya kita belinya di bawah ini atau di bawah yang besar ini. Di sinilah ya. Takutnya kalau dia pasang di sini, dia turun. Nanti dia cucuk dulu untuk ngejar demand zone dan ini sebut spring. Ya, reward ratio-nya kalau masih dapat ambil aja agak sedikit bawah, agak konservatif ya Bapak Ibu. Karena ini kan faktanya terlihat nih demand zone zona. Ini kan demand zone. Jadi kalau di bawah ini tetap aja ambil buy on weakness. Oke ya. Karena takutnya nanti apakah nanti pas MSCI dia cucuk bawah gitu. Berhenti di sini naik lagi ke atas seperti ini kan. MSCI cucuk naik lagi ke atas patternnya. Oke, sekarang kita cek foreign flow PIF Pegas. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk perusahaan gas negara TBK. Bapak Ibu bisa lihat hari Jumat kemarin aslinya net buy 7,9 miliar. Dalam 5 hari ada net buy 6 miliar menjadi net buy karena hari Jumatnya positif ya. Dalam 20 hari masih net sell 138 miliar, tapi dalam 60 hari ada 109 miliar net buy, dalam 100 hari ada 531 miliar net buy. Jadi kalau kita lihat dari Oktober tahun 2025 ini memang asingnya akumulasi di Pegas. Begitu sahamnya jatuh dalam, asingnya tidak signifikan keluarnya hingga dalam 60 hari dan 100 hari asingnya masih positif. Artinya kalau kita tarik garis di sini mungkin Januari asingnya nyangkut nih. Yang beli Januari asingnya masih ada di atas ya. Oke, itu saja saya rasa untuk Pegas, menarik, alertnya fresh. Kita menunggu secondary test. Kalau dia turun, stop loss-nya kelihatan, profit taking juga kelihatan. Dimensionnya ada di bawah low, jadi agak dalam sedikit konservatif. Itu rekomendasi untuk Pegas. Mudah-mudahan turun dulu ya. Karena kalau dia main di monthly, wah, gede banget nih Pegas nih potensinya. Sekarang kita lihat BRPT. Jadi sejak kemarin itu IHSG kita digerakkan oleh konglomerat. Salah satunya grupnya Pak Prajogo Pangestu, BRPT dan kawan-kawannya. Hingga alertnya ini tidak fresh Bapak Ibu. Bulan 2 ada, bulan 3 ada, bulan 4 ada. Kita cek dengan Speedo BRPT. Untuk Fear and Greed daily speedometer dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya Speedo BRPT untuk melihat weekly-nya. Weekly-nya dia sudah berada di zona greed juga, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Ini bisa mendorong ya, karena demand kalau sudah lebih besar daripada supply, kita tinggal lihat di price dan volume-nya untuk supaya tidak salah posisi entry. Artinya demand-nya sudah kuat. Tidak berlawanan antara daily dan weekly. Kita cek dengan rotasi saham, Star BRPT. BRPT dia sudah berada di atas. Nah, ini mulai kehilangan, sudah mulai memendek ya Bapak Ibu. Demand zone-nya power price-nya mulai melemah. Jadi terjadi deselerasi. Ini kalau dia makin lama melemah dia berbelok nih. Nah, untuk itu lihat weekly. Mungkin dia mainnya di weekly. Star BRPT. Nah, weekly-nya bagus. Artinya dia melemah ini untuk siklus di daily-nya supaya terangkat di weekly. Bagaimana weekly-nya? Lihat Bapak Ibu. Jarak antar bintang di akhir minggu ini menguat. Relatif terhadap kompositnya menguat sebenarnya minggu ini. Dan artinya ini kalau terjadi akselerasi, demand-nya bertambah kuat. Sebentar lagi dia akan masuk ke garis segitiga. Kalau masuk ke zona ini, maka kita sebut sebagai habis main terbilang hope ya. Main di weekly supaya tidak hilang barang. Kalau Bapak Ibu mengacunya ke 5 menit, 10 menit atau 1 jam, ya daily bisa hilang barang nih. Sekarang kita lihat VPA weekly BRPT. Kita lihat wake off-nya di weekly. Oke, dia naik tinggi tetapi volumenya churn. Cuman ini adalah
Ya, low. Ini adalah low-nya. Ini adalah high-nya. Apa ya? Apakah ini orang profit taking? Di sini ada supply. Eh, soalnya ini terjadi churn. Intinya di weekly-nya terdeteksi orang mengambil profit taking. Mungkin akan lebih jelas lihat di daily. Di sini tentu ada demand zone ya Bapak Ibu. Kalau lihat rebound tentu ada demand. Karena kalau untuk rebound tentu harus demand-nya lebih besar pada supply. Atau iyalah, supply-nya habis atau demand-nya baru datang. Kita lihat dengan VBP weekly BRPT. Ya ini kan di bawahnya ada demand zone di sini ya mulainya ya. Naik ke atas supply-nya ada nggak? Ini mungkin. Oke. Nggak kedetek ya Bapak Ibu. Harusnya di atas, nggak kedetek. Yang pasti memang ada di supply zone di sini dan dia tune. Harus lihat di time frame lebih kecil karena nggak kelihatan. Dari candlenya jelas ada yang profit taking ya. Tapi itu weekly, kita lihat detailnya di daily BRPT. Apakah terbaca siklusnya? Oh, pullback ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita baca wake off-nya, dia adalah distribusi. Di mana utatnya nih? Lihat volume. Mungkin di sinilah ya. Ini semacam utat. Ini adalah distribusi. Ini marking down. Kita lihat selling climax-nya. Mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5. Ciri-ciri selling climax itu merah gitu ya ciri-cirinya. Ini mungkin selling climax. Ya, auto reaction. Sekarang dia sudah secondary test. Ini ada ciri-ciri spring. Lihat volumenya. Break dengan volume meningkat. Dia naik ke atas ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada stepping out. Dia turun ke bawah, volumenya turun. Kalau volumenya harga turun ke bawah tapi volumenya naik, itu kabur kita ya. Ini adalah namanya pullback atau profit taking. Asal volumenya turun juga ya. Besok kalau merah lagi, volumenya makin kecil, itu kesempatan kita buy on weakness. Kalau secara teori, maka dia akan ngambil zona ini. Disebut dengan second chance to buy. Biasanya ya. Tapi kan kalau berdasarkan pengalaman, dia bisa aja turun ke sini, naik dulu pelan-pelan. Bukan langsung besok turun. Naik dulu sedikit, turun ke sini, baru naik lagi. Ya, jadi tetap aja nanti time frame lebih besar ini menjadi second chance to buy. Dia akan mengambil di sini, demand-nya dia cari untuk naik ke atas. Nah, kita lihat apakah ada demand-nya. Kalau dari struktur, kita menunggu koreksi dengan volume kecil. Kalau koreksi dengan volume besar, jangan ditampung. Itu orang buang barang namanya. Oke, kita lihat VBP, BRPT. Apakah dia tutup gap juga? Tutup nggak ya gap ini? Ini ada gap Bapak Ibu, dia tutup. Ini ada supply become resistant bisa. Demand zone-nya sampai sini ya. Ya, kalau dia turun sampai sini, yang atas sini, naik, maka pattern-nya terbentuk. Nah, maka itu gap-nya menjadi kick off gap. Tapi kalau dia memang mau nutup gap, ya sampai bawah lah. Memang apa boleh buat. Kan saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Ini rally base rally, biasanya ini menjadi demand zone. Base ini. Ada demand zone di sini hingga dia mengangkat lagi ke atas untuk turun, untuk naik. Mudah-mudahan seperti itu plannya. Target jual, ini ada supply zone. Ini ada sell mother candle, supply-nya kuat tentunya di situ. Tadi saya sampaikan mungkin itu utatnya. Jadi jualnya itu zona ini. Bisa pakai piramida terbalik untuk sell on strength. Atau naikkan aja stop loss-nya. Sekarang kita cek dengan foreign flow, PIF BRPT, foreign flow untuk BRPT. Untuk penutupan hari Jumat, foreign flow BRPT, tanggal 17 April, Barito Pacific mengalami net sale 9 miliar. Dalam 5 hari ada 74 miliar, dan 20 hari ada 462 miliar net sale ya, sampai 20 hari. Tapi dalam 60 hari ada sisa net buy 9,4 miliar, tapi dalam 1 hari kembali net sale-nya besar 716 ya. Kalau kita lihat pergerakan asing sama sahamnya tidak berkorelasi, bisa jadi supirnya asingnya tidak kontribusi nih. Ini saham-saham punya konglomerat bergeraknya asingnya dikocek-kocek ini. Oke, kita lanjut dengan buka. Kemarin ada yang bilang, Pak, saya sudah ikut. Menarik juga buka, karena buka, MTEK, SCMA, kalau bergerak bersamaan. SCMA kemarin sudah alert ya, alert buy. Udah dibuat tutorial trading plan-nya. Kalau buka ternyata bagus, Bapak Ibu buat
tutorial trading plan-nya persis seperti SMA. Ya. Alert buka, kita lihat apakah fresh. Buka fresh dia Bapak Ibu, bulan 4. Sementara bulan 3 tidak ada, kita cek dengan Speedo buka. Untuk daily, wow, dia berada di extreme grid daily. Atau kita cek dengan W Speedo buka. Apa artinya extreme grid? Terlalu greedy, rawan profit taking ya. Banyak orang yang mau main cepat profit taking, nggak tahu apakah mereka kehilangan barang tetap naik terus. Tapi faktanya dia sudah extreme greed, memancing supply. Orang sudah nyangkut lama, averaging terus, mungkin akan profit taking. Kita lihat dengan Speedo. Speedo weekly-nya masih zona greed, artinya demand lebih besar daripada supply. Saran saya, kalau wake off-nya berjalan bagus, terbaca dengan baik, Bapak Ibu hold saja di weekly ya, di weekly. Kalau daily mau sell, nanti buyback lagi. Kita lihat dengan VPA monthly buka, kita mau baca struktur besarnya, kita lihat monthly-nya. Ya, jadi buka ini kita bahas di kelas wake off, bahwa semenjak IPO, dia belum terbentuk sempurna struktur wake off-nya. Bahwa dia baru terjadi adalah marking down, dan ini akumulasi atau redistribusi. Selama dia menjadi akumulasi selama 107 ini tidak break. Oke, kalau diakumulasi, apakah kita jual? Ya, secara teori harus ikut akumulasi. Tapi kan tergantung orang time frame-nya kan beda-beda. Dia tidak pakai monthly. Ini kan terdeteksi akumulasi di time frame monthly dengan syarat 107 tidak dijebol dan close di bawahnya. Oke, itu sepakat. Itu analisa wake off-nya ya, struktur skematik. Kita lihat dengan VPA weekly. Terserah lah, mau ini perusahaannya sudah nggak jelas, itu terserah. Kita bicara tentang metode wake off. Ya. Metode juga tidak 100% benar. Sudahlah metodenya. Maksud saya, metode ini kan dulu teruji di pasar saham Amerika. Mungkin dengan bentuk struktur pasar saham Indonesia tidak 100% benar. Bandar-bandarnya juga luar biasa nih korporasinya. Konglomeratnya yang menyetir. Mafianya juga banyak. Nah, kalau kita lihat di wake off, volume dan price-nya sudah price discount everything, volume validate. Tinggal kita mampu membaca enggak. Nah, saya sendiri kan belum tentu benar cara membacanya. Masih banyak juga salahnya. Makanya Bapak Ibu harus belajar dan percaya dengan analisa sendiri. Kita lihat dengan weekly-nya. Tapi kalau ilmunya di buku ya begitulah. Harus banyak berlatih. Oke, tadi kita lihat ini adalah marking down ya. Paling enggak dari sini dia marking down Bapak Ibu. Ya, jadi ini marking down, ini jelas sekali. Di mana selling climax? Lihat nih, merah. Nah, ini ada PS, ini selling climax-nya, auto recent secondary test. Sejak 2004, ini ke sana apa disebut? Dengan akumulasi. Ya, boleh kita sebut dengan akumulasi. Sebelah ke sana ya. Nanti ini ada volume-volume kecil-kecil. Nah, ini Juli 2025 kita sebut sebagai apa? Disebut untuk di weekly adalah the best time for buying. Sekalian saya sharing ilmu ya. Ini kita sudah beberapa kali saya analisa untuk di kelas level advance. Lalu dia turun ke bawah. Benar nggak dia ngasih? Benar, karena ini adalah second chance to buy ya. Jadi dia turun ke bawah untuk kita membeli karena sini pasti zona demand, zonanya ada demandnya kuat. Baru dia naik ke atas. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle hijau. Tidak ada candle merah. Harus pullback dulu. Baru dia naik ke atas. Mungkin di sini fase E. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu jangan hilang barang nih. Ya, lihat volumenya. Di atas rata-rata. Cuman memang tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat. Yang profit taking nih retail. Kalau di sini yang profit taking pemain besar. Ya. Ini cunnya besar ya. Nah, di sini enggak. Ini yang profit taking adalah orang-orang yang nyangkut di sebelah sana. Ini adalah orang-orang yang mungkin belinya di bulan Juli ya. Mudah-mudahan ini pullback dulu. Disebut dengan second chance to buy. Pullback dulu untuk high low baru naik ke atas. Ini adalah fase D. Di mana? Ini fase D. Ini fase E. Ya udah naik ke atas nanti mainnya di time frame besar. Mudah-mudahan. Sekarang kita lihat di VBP-nya. VBP weekly buka. Jadi yang pegang buka, saran saya jangan hilang barang. Ya, ini ada supply zone di sini ya Bapak Ibu. Orang main time frame daily tentu terpancing untuk selling climax. Kalau kita main di weekly targetnya mana? Ini. Gak usah muluk-muluk. Tutup gap dan candle sell mother candle nih, candle merah. Begitu dia keluar supply sangat kuat, dia belum dites. Nanti tesnya di sini lagi ya. Sampai 270 udah exit itu.
250 sampai 270 udah pegang gitu sajalah Bapak Ibu, nggak usah mulu-mulu. Jual di situ, jual 50%, sisanya lihat profit rate mau 10 tahun ke atas dia mau naik beggar apa terserah. Ya, terserah. Pokoknya stop loss dinaikkan saja. Jelas ini wake off-nya berjalan baik ini. VPA buka. Sekarang entry-nya SMA, oh ya, dia selling climax. Kemarin dia sudah buying climax nih sinyalnya. Jadi dia butuh candle merah ya. Mudah-mudahan dia turun ke bawah. Bapak Ibu tunggu di sini nih. Demand zone. Ya, volumenya meningkat. Ini ada profit taking. Orang yang di sini daily dia terpancing profit taking ya. Tapi masih terjadi akumulasi dia. Jelas sinyalnya tidak ada di daily. Volumenya sangat besar. White karena orang profit taking di hari Jumat. Nggak apa-apa lah. Oke, kita lihat dengan VBP buka. Nah, hari Senin kita buy on weakness-nya di mana? Ya, dikombinasikan lah Bapak Ibu. Ya, jaga atas tetap satu lot misalnya. Ini ada POC ya. Bapak Ibu lihat ini panjang. Nah, panjang ini kita sebut point of control. Ini kita Bapak Ibu pasang order buy on weakness mungkin 10. Mana lagi? Ini ada 160 ini mungkin 10. 20 ya. Ini 30. 40. Di bawah ini 50. Ya udahlah piramida seperti itu. Bikin aja trading plan-nya. Ya kalau udah turun, dapat. Mantap. Tapi kalau udah turun ke sini naik, mantap juga. Kalau turun ke sini dapat 2 cuma 2, dapat juga. Jadi begitu namanya trading plan. Oke. Kita lihat foreign flow. PIF buka. Berikut ini chart foreign flow untuk bukalapak.com. Istimewanya sejak berapa hari belakangan dia sudah bottoming dan sudah golden cross. Asingnya masuk terus, sahamnya naik. Ini bisa di follow asingnya Bapak Ibu. Karena ada korelasinya ya Bapak Ibu. Kalau asingnya keluar sahamnya turun, asingnya masuk saham naik. Ya. Mudah-mudahan dia sudah bottom karena sudah golden cross. Besok mau buy on weakness di mana? Kalau dia turun ke 169 mungkin beli 10 lot. 164 beli 20 lot, 156 beli 30 lot, 152 beli 40 lot. Nah, gitulah ya. Kalau terus lagi di swing low ini beli 50 lot, di sini beli 60 lot. Ya, itu piramida begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun, kita mengambil buy on weakness supaya dapat second chance to buy di time frame besar. Kita lanjut dengan saham berikutnya Bull. Alert Bull. Nah, ini Bull ini kan kapal-kapal tanker ya. Kalau di Selat Hormuznya ditangkap apa namanya di ini mungkin biayanya jadi lebih mahal. Saya nggak tahu nih, nggak paham juga kok urusan bisnis Bull. Tapi dulu waktu saya kerja di JOB Pertamina Petrocina East Java, saya kerja di lapangan Sukawati di Bojonegoro. Di sana Cintana Thomas, kalau nggak salah ya. Terus kalau di yang di East Java Street sekarang, Madura Street, ya Karapan ya itu. Tapi nggak tahu bukan ini Duta Mar kalau nggak salah. Bull ini kapal apa ya? Tanker juga kalau nggak salah. Sekarang kita cek dengan Speedo Bull. Salah. Speedo kita cek dengan speedometer untuk saham Bull. Bull daily-nya Fear and Greed speedometer berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly Speedo Bull. Dia juga berada di zona greed, artinya baik daily maupun weekly demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Secara teori kalau demand lebih besar daripada supply kan harusnya harga naik tetap ya. Kita cek dengan Star Bull, rotasi saham relatif composite. Bullnya sudah masuk zona hope, jadi dia sudah menguat 10 hari yang lalu mungkin. Ini sudah hope, sudah demand-nya sudah kuat ya, tinggal dia momentumnya aja naik ke atas. Kita cek dengan weekly Star Bull. Kita lihat weekly. Weekly-nya berbalik arah. Ini berarti ada dorongan kuat dalam 2 minggu terakhir. Berbalik arah ya. Artinya demand-nya menguat di weekly. Kita lihat VPA weekly Bull.
Weekly bull. Ini semacam stepping stone tadi, dia volatilitasnya tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau di atas ini mau profit taking, lihat ada supply nggak? Kalau nggak, ini bisa profit taking ya. Dari volume price-nya weekly-nya bagus, dia membentuk ramping up, plateau, ramping down, ramping up lagi. Kalau ramping up dia masih bisa naik nih. Volumenya memang meningkat ya. Yang pegang, kita lihat time frame yang lebih kecil dulu. Kita lihat VPA bull. Nah, biar langsung aja ke daily ya. Gimana cara baca? Ya, kita ambil dari puncak ke puncak, masih down ya. Kita lihat volume puncak ke puncak. Ini, ya masih down. Sementara kalau kita lihat dari sini, harga naik, volume turun. Ini agak anomali. Yang mulai April, sahamnya naik, volumenya turun. Itu anomali ya. Waspada. Tapi ini memang ada akumulasi. Jadi, dia volatilitasnya tetap tinggi. Kalau pola begini kan jual di atas, beli lagi di bawah, jual di atas, beli lagi di bawah, jual di atas, beli lagi ke bawah. Profit taking pasang di sini, sell on strength aja ke atas lah. Soalnya volumenya nih. Ya, volumenya. Walaupun diakumulasi tapi volumenya terjadi pengurangan nih. Apa ya? Ini marking up. Kalau ini reakumulasi berarti dia harus close 610. Harus besar volumenya di zona ini, gitu loh, itu maksudnya. Kan naik ke atas. Kalau dia mau break sebagai stepping stone, ini harus besar. Tapi ini volumenya ngecil dari April. Sahamnya naik benar. Jadi anomali nih. Ya, lihat, high, naik kan? Dari high turun. Ini anomali namanya. Divergen, ya. Jadi hati-hati, dia akan turun lagi. Kalau turun lagi beli di mana? Di sini. Demand zone-nya, stop loss-nya kelihatan. Jadi saya tidak menyarankan untuk membeli saat ini ya. Tunggu koreksi kalau mau membeli, atau Bapak Ibu bisa kalau dia naik sell on strength di zona supply. VBP bull. Jualannya di mana? Kalau sudah punya, ya ujung-ujung ini kita profit taking 10%, 20%, 25% gitu ya. Takutnya dia turun nih karena volumenya tadi. Kita lihat foreign flow, PIF bull. Bull, kalau kita lihat hari Jumat, asingnya net sell 30 miliaran. Dalam 5 hari ada tercatat net sell 33 miliar, dalam 20 hari ada 71 miliar net sell, dalam 60 hari 250 miliar net sell, dalam 100 hari 253 miliar net sell. Asingnya bolak-balik ya Bapak Ibu. Ya, kalau lihat ini asing sahamnya turun, asingnya naik, nggak bisa saya katakan sebagai dia korelasinya tinggi. Ini lagging nih. Asingnya dulu akumulasi barang, puncak, baru harga bergerak naik. Ini lagging ya. Asingnya distribusi, baru sahamnya jatuh. Ini kelihatannya polanya khusus nih. Jadi asingnya dulu akumulasi, baru saham naik. Stop dia di puncak, hampir 1 bulan lebih kemudian baru harganya naik ke puncak saat asingnya sudah jualan. Namanya lagging. Sekarang kita lihat PTRO. Sebelumnya minggu lalu ada PTRO yang dipilih Bapak dan Ibu. Alert PTRO. Jadi memang seperti saya sampaikan, ditopang oleh konglomerat juga pergerakan kita minggu lalu. PTRO ini ada kaitan dengan minyak juga lah. PTRO dia tidak fresh, tanggal 8 April dia ada, 25 Maret dia ada, sekarang 13 April dia keluar lagi. Speedo PTRO. Dia untuk Fear and Greed speedometer PTRO berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly Speedo PTRO. Kita lihat time frame weekly-nya. Untuk mendeteksi Fear and Greed, dia masih berada di zona netral. Artinya memang daily-nya naik mengangkat weekly-nya. Saat ini terdeteksi supply sama kuat dengan demand di time frame weekly. Kita cek dengan rotasi saham Star PTRO. Rotasi saham PTRO daily, dia berada di zona grid dan jaraknya memendek ya. Berarti dia tidak terlalu kuat minggu ini. Relatif terhadap komposit yang positif. Dia kalau melemah lagi dia bisa balik ke sana nih. Karena dia sudah berada di zona grid, kalau supply masuk, dia berbalik arah. Kita cek dengan weekly Star PTRO, bagaimana weekly-nya. Weekly-nya sudah berada di zona panik, tapi minggu ini dia terjadi akselerasi. Makin kuat ya. Nah,
Apa yang kita ikut? Kalau Bapak Ibu konservatif, ya lihatnya weekly, lebih stabil. Dia bottom ini baru menaik 2 minggu. Jadi kalau dia terus ke sana, maka kita sebut dengan habis panik terlebih dahulu pada saat dia masuk ke zona ini. Kita pantau dulu weekly volume price weekly-nya. Kayaknya dia stepping stone ya. Ya, dia mantul di demand zone ya. Ini ada demand zone di bawahnya, dia mantul. Ini sama ya bentuk saham-saham yang kemarin naik tinggi. Ini banyak yang nyangkut Bapak Ibu. Mungkin ya bisa jadi Bapak Ibu ada di antaranya. Kalau lihat pattern-nya ya sama kayak BRPT, mungkin high low low high low low. Ini masih inilah biar jelas saya tulis ini high, ini low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high. Nah, kalau dia turun ke bawah maka masih markdown. Tapi kalau dia naik ke atas dan dia harus close di atas ini jauh ya, itu disebut dengan stepping stone. Jadi kalau memang dia mau tinggi, sebelum sampai di atas biasanya orang-orang yang nyangkut ini udah pada keluar nih. Resikonya Bapak Ibu kalau dia sampai 8.000 nih amankan dulu profitnya lah. Sinyalnya memang bagus, possible end of downtrend. Nah, kalau masih possible of downtrend tuh ini adalah selling climax, auto resistance dia akan turun dulu, secondary test, stop lossnya di 4130. Jadi kalau mau beli agak-agak di bawah nih. Kalau entry-nya di daily kita lihat daily-nya dulu. VPA, PTRO. Kita cek dengan PTRO ya. Jadi di daily-nya ini marking up. Ya, the best time for selling tidak memberikan second chance to sell. Mungkin ini akan naik, ini ada gap, jadi target jual bisa di gap inilah 10 ribuan tuh. Ini dulu dimakan, nanti paling tinggi kan 13.000. Kita baca dulu daily-nya. Selling climax, authorization secondary test, ini adalah the best time for buying untuk daily. Dia turun, bisa buy on weakness ya. Selama dia turun, kok hampir dejavu ya bentuk chartnya dengan BRPT. Dia turun, volumenya turun, aman. Jangan sampai dia turun, volumenya naik. Jadi ini Bapak Ibu tunggu di mana nih? Oke, Bapak Ibu lihat ini ada garis, dia break. Ini the best time for buying, dia kalau turun ke bawah, ini demand zone, beli zona inilah. Agresif, di sini stop loss-nya, konservatif, stop loss-nya di bawah. Karena stop loss ini kelihatan aman. Tinggal money management diatur, jaga atas juga, jangan lupa. 6.500 ya, jaga atas. Dia turun bawah, ini buy on weakness, PTRO. Stop loss jelas, ini satu lot, di sini satu lot, ini satu lot, ini satu lot, ini dua lot, ini 4 lot misalnya. Ya, target jual, ini jual 25%, mana gap. Ini jual 50%, 100% jual di sini aja. Jadi double top targetnya. Tapi kalau dia turun ke bawah, kita batasi kerugian dengan exit. Lanjut dengan foreign flow, PIF, PTRO. Perintah untuk foreign flow adalah PIF, PTRO. Oke, untuk PTRO terdeteksi asingnya net sell 41 miliar ya dalam 5 hari. Ada net sell 174 miliar, 20 hari 279 miliar net sell, dalam 60 hari 339 net sell, tapi dalam 1 hari masih tercatat akumulasi 1,1 triliun. Jadi memang asingnya sejak akhir Oktober ini akumulasinya besar juga, cukup besar. Dan setelah akhir Januari asingnya keluar. Cuman mungkin nggak keluar semua nih, jatuhnya dalam nih, banyak yang jangkut. Oke, saya rasa cukup ya itu Bapak Ibu, baik PTRO, Bull, Buka, BRPT, dan Pegas. Saya rasa cukup, Bapak Ibu silahkan lanjutkan analisanya, wyckoff nya sudah, trading plan-nya Bapak Ibu silahkan usun sendiri. Apalagi ya, itu saja. Semoga minggu depan marketnya baik-baik saja. Kalau monitor terus berita yang terjadi di Selat Hormuz ya, dan cek terus komoditas. Pastikan stop loss tetap terjaga. Risk management menjadi paling penting. Bapak Ibu kalau mau beli jangan full cash. Usahakan di manage money manajemennya. Bagi Bapak Ibu yang ikut workshop trading as business, saya sudah kirim material untuk dibaca-baca selama seminggu ini. Di kelas nanti mohon silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, seoptimal-optimalnya terkait dengan trading as a business. Ya, lalu yang pengen belajar Wyckoff method, volume price analysis, silahkan ikut level advance-nya, dilanjutkan ke level advance.
Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.